Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kerencing Official dimanapun Anda berada. Salam pencinta kuda pacu di seluruh Indonesia. Ya baik, malam ini sahabat, saya mengundang salah satu paman saya yang berasal dari kampung Asir-Asir Atas, yang tepatnya di Geldok, yaitu Pak Cik Nasrun. Gimana Cik, apa kabar Cik? Alhamdulillah sehat. Sehat Cik ya? Kabar anak-anak Cik sehat Cik? Alhamdulillah sehat Kakek? juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Cik, ini banyak request dari teman-teman subscriber kita untuk tentang sejarah kuda klasik dancer ataupun yang sering ditahu masyarakat Aceh Tengah, Banda Muria dan Galuas adalah boy. Jadi pejantan ini langsung saja sahabat kita ke narasumbernya yang menjadi groomingnya ataupun ownernya di Asir-Asir. Jadi mungkin Cik, kita buka dulu sejarah stable-nya ini Cik. Apa nama stable ini Pak Cik? Geldok Stable Jadi Geldok Stable ini berdiri dari tahun kapan Cik? 2006. Tahun 2006 sudah berdiri Geldok Stable. Geldok Siapa Stable. pendirinya Cik? Bapak kita sendiri yaitu Bapak M. Nasir, Bapak M. Nasir di Kampung Kampung Asir-Asir. Dan langsung saja ke materi ini Pak Cik. Kenapa bisa classic dancer ataupun boy menjadi penanggung jawabnya itu Geldok Stable? Ada cerita apa di balik ini Cik? Biar sahabat-sahabat di rumah tahu nih Cik. Mungkin Cici bisa bercerita dulu, singkat saja. Pertama waktu itu kedatangan klasik dancer yaitu dilobi oleh Bapak saya sendiri Ya, Pak atau Nasir. per owner daripada Geldok Stable kepada Bapak Said Nusarios, Salah satu anggota tokoh DPR Aceh anggota Tengah. DPR pada masa itu Cik ya. Waktu itu sempat beliau juga menjabat Ketua Pordasi Aceh Tengah. Sempat menjabat Cik kedua Polres. Sempat Itu pada tahun berapa Cik? pada tahun 2008. 5-an mungkin, 2008. 2008. 2008 Cik. Nah, Oh, pada saat itu salah satu anggota dewan yang disebutkan oleh Pak Cik Nasir tadi. Bapaknya Cik Nasrun ataupun Cik Nasir meminta agar Koso Aceh Tengah dibelikan pejantan. pejantan. Dan pejantan itu diserahkan kepada Geldok Geldok Stable. Stable. Ya. Kira-kira Pak Cik tahu nggak harga klasik dancer ini dulu? Dulu perkiraan harga 300 juta. 300 jutaan pada tahun 2008. 2008. Ya. Pada saat sudah sampai nih Cik, Cik menduga nggak kalau itu kudanya? Kuda Tidak. yang datang. Pada saat Sebelum itu tibanya, sebelum tiba ini Pak Cik sudah melihat foto kah atau video atau apakah? tidak ada, Tidak ada sama sekali. ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, cuman tiba-tiba udah datang aja gitu. Iya, iya, Cuman iya. dari omongan, oh ya nanti kita beli gitu Cik ya. Iya, Hmm. Pada saat dia tiba nih Pak Cik di mana nih? di lapangan sembayang di Kampung Asir-Asir di bawah Gunung Lancuk Leweng. Di bawah Gunung Lancuk Leweng. Ya, Lancuk Leweng ini merupakan ikon wisata ya, wisata gunung yang dimiliki oleh Kampung Asir-Asir, Kecamatan Laut Tawar. Mungkin sahabat-sahabat nanti yang hobinya traveling ataupun mau healing bisa ke Gunung Lancuk Leweng. Itu Cicik kira-kira usia berapa waktu datang?
Usia 18 tahun. Cici masih 18 tahun. Dan 18 sekarang tahun. umur Pak Cici sudah berapa? 33 tahun. 33 tahun. Berarti Iya. sekitar 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Atau 13 tahun ke belakang ya? Iya, iya, 13 tahun ke belakang. Tahun 2008 pada saat itu. iya. Mungkin umur 18 tahun Cici baru tamat sekolah. Tamat sekolah. Baru tamat sekolah. Iya, 2008 tamat sekolah. Jadi perasaan Pak Cici begitu kuda itu diturunkan dari mobil kan bawa Ci, Mobil dibawa dari mobil, gimana nih perasaan Pak Cici? datang orang tua ke rumah, waktu itu dipanggil lagi saat tidur. Oh Cici lagi tidur posisi Ya, di rumah. kedatangan kuda jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah tiba di lapangan sholat di asir-asir tadi. Asir-asir atas. Itu Cici bergegas buru-buru terus lari. Buru-buru. Lari-lari ke Ya, lapangan tadi. karena kesenangan kan. Kesenangan. Iya. Mungkin kita rasa penasaran kita ya. Iya, Gimana sih kuda thoroughbred, iya, kuda iya. pejantan baru. Begitu saat Cici lihat, bagaimana nih perasaan Cici pertama kali melihat boy ini turun dari mobil? Pertama kali Cici lihat, itulah terkejut. Gak pernah ada di Kabupaten Aceh Tengah yang kuda seperti itu. Yang sepengetahuan Cici ini. Iya, Belum ada kuda setinggi dulu ada satu, Mm-mm. tapi nggak sama juga kayak Classic Dancer, Bronco. Bronco itu Iya. jantan yang tahun 98 ya Ci, aku nggak salah ya. Begitu turun dari mobil tuh Cici langsung megang kuda tuh nggak? Nggak, Cici nggak dari jauh dikasih aja. masih ada anak kandang kuda. Oh anak kandangnya Ya, dari luar dari negeri Ci? Jakarta, dari Oh Jakarta. dari Jakarta yang Yang untuk jaga kuda di mobil Iya, ya. iya. Oh jadi belum masih bisa dipegang, Belum bisa langsung lalu digiring langsung ke kandang Ci. Iya, diistirahatkan dulu di lapangan sholat tuh barang ada 3 jam. 3 jam dulu Ya, disterilkan ya. disterilkan Mungkin dulu baru dari dibawa. turun mobil, Hmm. dikasih gerak-gerak sedikit. Iya biar nggak stres dia ya. Ya, Lalu dibawa ke Geldok Stable. iya. Pada saat itu Cik, pola pakan yang Cik berikan setelah dia tiba itu apa aja Cik? Itu dulu ada persediaan makan yang dibeli oleh pemerintah juga. Mm-mm. Ada pelet, ada turbo yang kita bawa pakan dari Padang Dari Padang langsung, langsung. dari Sumatera Barat Cik ya. Ya, Itu Sustena dan pelet. iya. Hmm. Jadi setelah datang Cik, kan dia kan masih diberi istirahat. Ya. Perdana dia untuk disilang, berapa lama dia Cik dari kedatangannya itu? Istirahat 3 bulan. 3 bulan dia tuh tidak sama sekali bisa diapa-apakan pun. Tidak bisa diapa-apakan pun. Cuman dilepas pedok gitu Dilepas Cik ya. pedok, dikasih bawa jalan. Oh, seingat Cici nih, Classic Dancer nih pandai nggak diikat ataupun bahasa gayanya itu ditemet. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak pandai dia pakai. Nggak pandai, nggak pandai. Karena udah diajar mungkin dari sana, dari Jakarta kan. Iya. Nggak pandai dia diikat juga. Dan akhir-akhirnya dia pandai Cik. Nggak pandai juga sampai Nggak, sekarang, sampai dia mati dia tidak pandai Nggak pandai. diikat sendiri ya. Nggak pandai. Seperti yang Pak Cik bilang tadi, Pak Cik belum pernah melihat kuda sebesar itu. Iya, Emangnya tinggi badan si Classic Dancer ini berapa Cik? 165 165 cm. sentimeter. Mungkin setara hampir kayak saya Cik ya. Iya. Saya aja 170-an. Dan panjang Cik. Panjang. Panjang badannya. Panjangnya. Iya. Mungkin melebihi Memang kualitas kuda pacu. Iya, mungkin Postur anatominya, badan. postur-posturnya. Iya. Pada saat sampai di sini dia masih aktif pacu nggak dulu di sana Cik? Terakhir setelah membawa dari Australia, Mm-mm. terakhir tanding dia di Singapura. Australia dibawa, dia dipacu di Singapura. Singapura. Ya, Jadi pada saat selesai pacuan di Singapura baru dibeli oleh pemerintah. baru Aceh dibeli Tengah. pemerintah Aceh Tengah. Iya.
Kalau Cici ingat nih, mungkin di Studbook Indonesia belum terdaftar ya tentang Classic Dancer ini. Tapi mungkin BRK aslinya Cici udah pernah lihat. Iya. Dia lahir pada tahun berapa, Ci? Tahun 2003 bulan 3 tanggal Tanggal 3. 3 Ya, triple triple 3. tiga. Berarti unik ya nomor itunya ya. Unik. Angka Sangat kelahirannya unik. ya, triple 3. Jadi untuk start fee nih, Ci, ataupun pembayaran proses perkawinan. Untuk sekali kawin ataupun sampai jadi, berapa budget yang mesti dikeluarkan dulunya, Ci? Iya. Itu dulu ada dari surat daripada Pemda kita ataupun Oh, dari itu resmi suratnya, Ci? resmi dari Resmi. peternakan juga. Iya. Untuk Aceh Tengah dulu 500.000, untuk Kabupaten Bener Meriah 1 juta, untuk Gailuas 1,5 juta. Berarti karena khusus pun untuk Aceh Tengah ya, Ci, Ya, makanya khusus Aceh Tengah Tengah. dimurahkan Ya, ya. ya, dimurahkan. Dimurahkan. Jadi Apalagi terbanyak kuda induk di Aceh Tengah. terbanyak masih Aceh Tengah pada saat itu, Nah, Ci, ya. pada saat itu. Jadi kurang lebih, Ci, berapa anakan boy yang selama Cici merawat dan menjaga boy ini, berapa total indukan yang datang ke situ, Ci? Total indukan sekitar 200 lebih. 200 lebih itu 200 dari lebih. tahun 2008, 2009. 2009 sampai dengan 2019. 2019. Berarti 10 tahun. Ya. Sekitar mungkin satu induk kan udah 3 kali ya, 3 ataupun kali. 2 kali ya. Ya, ya. Jadi seingat Paci lagi nih, saya tanya. Total anak yang dihasilkan oleh pejantan Classic Dancer ini ada berapa, Ci? Total sekitar 275 ekor. Kurang lebihnya 300, Ci. Ya. Sekitar itulah. Tapi rata-rata anaknya dipacu, Ci, dulu. Sebagian ada dipacu, sebagian langsung diinduk, tergantung peternak yang lain karena kan. Stable lain. melihat potensinya dulu ke depan, Ya. Ci, ya. Pada tahun 2010-an ya kalau tidak salah. Pejantan Classic Dancer ini kurang banyak peminatnya, Ci, dikarenakan beberapa faktor. Ya. Ada yang bilang kuda boy begini, ada yang bilang kuda Classic Dancer itu begini. Banyak nih kurang minat. Ya. Jadi daya tariknya kurang untuk menyilangkan kuda-kuda indukan dari Aceh Tengah ke boy. Masalahnya di mana, Ci? Mungkin kita sekalian klarifikasi. Dulu sempat ragu di Kabupaten Aceh Tengah untuk penerimaan Classic Dancer. Habis itu kebetulan ada pertandingan di Kabupaten Bener Meriah. Ada event pacuan kuda di Bener Meriah. Pada tahun 2010-an, Ci. Ya, tahun 2010. Disitulah kita kasih tunjuk kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah bahwa pejantan boy itu kuda lari. Layak. Sempat diragukan dibilang kuda loncat. Sempat diragukan padahal dia sebelum dibeli dia sudah pacu di Singapura. Mungkin karena minimnya bukti ya seperti sekarang ada foto ataupun video yang tersebar di YouTube, mungkin masyarakat Aceh Tengah bisa menerima. Tapi karena minimnya teknologi dulu, makanya dia diragukan. Pas tahun 2020 diragukan, pas itu langsung kita bawa ke event Bener Meriah. Di sana kita laga. Dia ikut pacu. Pada saat itu Cici ingat nggak lawan-lawannya siapa dulu? Ingat. Siapa Black aja, Hawk,
Black Hawk, Tompel, Tompel, Simba, Simba, dan Classic Dancer. Classic Dancer. 4 kuda. 4 Di kuda. final. Ada 1 ekor lagi. Oh, 1 ekor lagi. Banteng. Banteng bebesan. Banteng bebesan. Lan 5 ekor. Tapi 5 dia tidak dihitung ya. Pada saat itu dia dihitung juara, Cik. Dihitung juara. Dihitung juara juga. Sempat sekali lepas dia dihitung juara. Habis itu ada komplain daripada Pemerintah atau yang pengadaan. bukan pemerintah, tetapi panitia Benar Meriah. Panitia benar-benar pada saat itu mengkomplain bahwasanya Boy tidak ikut di final. Di final. Cuman dia untuk ditunjukkan saja. Ditunjukkan berarti aja. di situ dia 2 kali lari, Cik. Lari. 2 kali lari. Berarti langsung semifinal dan langsung minggunya final. Final. Oh. Pada saat itu jokinya siapa, Cik? Nggak salah saya itu Cik Jultan. Jultan. Mendapat juara berapa dia waktu pertama kali lari, Cik? 1. Juara 1. Jauh nggak nih lawannya, Cik? Jauh. Sangat jauh. Kira-kira berapa meter nih? Sampai nggak bisa ditahan, dia sampai lari 4 kali putaran. 4 putaran di lapangan 1200 ya kalau benar-benar ya. Ya. 1200 meter dia tidak bisa ditahan sama joki, dia lari Tidak bisa 4 ditahan sama putaran. joki. Ya. Baru bisa ditahan. Iya. Berarti Mang Meteng powernya luar biasa ya, Cik? Luar biasa. Lawannya kira-kira tinggalnya berapa meteran, Cik? Kalau hitungan meter sekitar 600 meteran. Lawannya ketinggalan setengah putaran. Ya. Setengah putarannya sahabat, mungkin kalau di sini saya belum pernah melihat ya. Secara langsung di akhir-akhir ini kuda lari seperti Boy. Jadi pada saat itu barulah Cici merasa ya inilah sebenarnya Classic Dancer. Dari situlah kita buka sejarah bahwa Boy ini betul-betul kuda pelari. Betul-betul pelari asli. Kuda pelari asli. Barulah yang selama ini Berburuan ditakut-takutkan terbayarkan pada saat hari itu Ya. tadi, Ci. Ya. Barulah datang Para pemilik kuda di Kabupaten Aceh Tengah menyilangkan kepada Boy. ke Boy Classic langsung. Dancer ya. Karena pada saat itu Bronco juga masih ada ya, Ci. Ada. Masih ada. Dan jantan lain mungkin belum ada lah, Ci ya. Cuman Belum 2 ada. Bronco sama Classic Dancer. Ya, karena Bronco pun udah hampir kadaluarsa. Pada saat itu Pada ya saat mungkin itu. dah faktor umur ya. Faktor umur usia. Karena seingat saya di tahun 2008 saya pernah berkunjung ke kandang Bronco. Itu posisi Bronco matanya udah sapur, Ci. Iya. Pada saat itu. Matanya dia sudah nabrak-nabrak dinding kandangnya. Matanya udah blank. Udah ada kerabunan. Selepas pacuan tadi, Ci. Seperti yang Pak Cik bilang tadi, berbondong-bondong pemilik kuda induk asal Aceh Tengah, Banda Meriah maupun Geluas untuk menyilangkan kudanya ke Boy. Iya. Seingat Pak Cik ini anakan pertama Boy yang menjadi juara. Ini kuda mana, Cik? Itulah Darajati. 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 Milik siapa kalau boleh tahu, Cik? Punirul. Punirul ya, Punirul Pernah mungkin menjabat koordinator Aceh Tengah. pada tahun-tahun Tahun-tahun itu, yang ya. itu. Mungkin Punirul sudah pensiun ya untuk sekarang ya. Udah pensiun. Di pacuan 2020 sampai 2003 udah tidak pernah beredar lagi di pacuan kuda tradisional Gayo. Setelah Darajati, Cik, adakah beberapa yang Cici ingat lagi nih, anaknya yang juara? Itu banyak. Itu termasuk Superboy. Superboy, Kalah berguna. Kalah berguna, Agung Kelana. Agung Kelana, Juga ada anak terakhirnya juga itu Gadis Karlen. Gadis Karlen. Ya. Itu ya, yang punya Pak Cik ya. Ya. Yang selalu langganan final di pacuan di Aceh. Ulang tahun HUT RI Kabupaten Aceh Tengah. Itu di bulan 8, Cik ya. Ya, di bulan 8 pernah memasuki juara setiap kelas. Setiap kelas ada anakan Ada. klasik Mulai dancer. dari kelas B sampai kelas F.
Kalau di kelas F itu yang seingat saya itulah Isabel. Isabel itu Ya, memang keturunan anakan dari anak classic boy. dancer. G1. Keturunan lokal asli itu terus disilang sama boy. Oh, dari saddle ya. Ya, Dari lokal langsung disilang sama boy dan Ya. jadilah Isabel. Isabel. Juara 1. Juara 1. Di kelas B sampai dengan E. Berarti total ada 14 ekor mungkin anakan boy 14 ya, ekor. yang ikut di dalam Iya. final event pacuan kuda Iya. tradisional di bulan 8 itu, Cik. 2008. Itu gimana perasaan Pak Cik itu? Satu kebanggaan bagi saya, pemilik classic dancer ataupun owner daripada Gadot Stable. Di saat itu termasuk masyarakat Aceh Tengah juga ikut bangga. Ikut bangga. Ah. Karena si classic dancer ini bisa membuktikan ya, Cik. Iya, iya. Mungkin 14 race, 14 ekor kuda, anakan dia semua Iya. dapat piala. Pada itu di kelas B juga itu kenceng-kenceng juga tuh. Ada Dakota, Anakan dia? Superboy, ya. Dakota juga anakan dia. Anakan dia juga. Superboy anakan dia. Anak dia juga. Darajati itu sama satu race tuh kan. Ya, satu race dulu. Pokoknya seingat saya itu pada tahun 2013 juara 1, 2, 3, 4 itu di kelas B. Iya, Itu anakan classic dancer, Cik. classic dancer. Itu masih saya ingat. Jadi mungkin terbayarkanlah aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh Bapak Said Nosario tadi. Said Nosario. Terbalaskan semua. Terbalaskan semua. Ini yang saya berikan kan. Ya, Cici pernah jadi joki nggak? nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi menunggangi kuda sering ya. Sering dulu. Dulu. Ada sama teman juga joki cilik kayak itu Jul. Juliadi. Juliadi. Sudah saya podcast di tempat lain ya. Iya, Selama kurang lebih 10 tahun Pak Ci merawat Boy. iya. Apa hal yang terkesan nih? Membuat Pak Ci sedih, senang ataupun perasaan apa yang Ci rasakan? Ada kisahnya nggak nih, Ci? Ada kisahnya dari classic dancer waktu itu dia mengalami sakit. Sakit nih. Sakit Iya. apa, Ci? Itulah sakit kolit. Sakit kolik itu Iya. kalau bahasa dokternya kolik ya. Ya, kolit. Kalau bahasa kita masuk angin. Iya. Faktornya gara-gara apa nih, Ci, dia masuk angin? Faktor makanan dari Makanan. rumput. Ya. Oh, dari rumput mungkin Iya. entah kena obat-obatan gitu, Iya. Ci, ya. Waktu itu dia nggak dimakannya rumput, Mm-mm. baru siap kita babat. Ini itu. Oh. Habis itu datang masuk angin dulu. Bengkak perutnya, Ci. Bengkak. Bengkak nggak bisa Posisi bangun dia lagi. tidur. Tidur, nggak bisa Udah bangun lagi. tertidur nih, Ci. Udah tertidur, Oh. nggak bisa bangun. Waktu itu dari kita konsep supaya cepat dia bangun, kita mengadakan penghidupan api. Oh, dihangatkan. Dihangatkan. Oh. Nah, dulu kita panggil juga dokter Dokter hewan. hewannya. Nah, sebelum nyampe dokter ini kita ngidupkan api dulu Untuk biar dia hangat, Ci. biar hangat. Pada saat itu keadaannya udah lemas. Udah lemas. Kira-kira Kita udah nggak ada paksa harapan lagi gitu. 6 orang membangunkan dia untuk mengangkatkan dia, Bisa dekatkan ke dibangunkan, api. Iya, Akhirnya dia bangun. akhirnya dia Diseret bangun. ataukah di mana? Nggak diseret, Dibangunkan. Oh, dibangunkan dibangunkan. dulu, ditolak lagi ke dekat Ditolak api. dekat api. Mau dia, Ci. Alhamdulillah waktu itu mau. Habis itu dia tidur lagi. Enggak, Tetap berdiri berdiri. aja terus, Oh, tapi dia gelisah ya, Ci. gelisah. Selang berapa jam nih, Ci? Datang dokternya, lalu diobatin. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Itu posisi keluarga dan Cici sendiri udah takut ya? Ya, udah sedih, udah mengeluarkan air mata. Kita pikir nggak selamat lagi. Oh, Cici pikir ini dalam hati, udahlah, mau ikhlaskan Karena saja gitu. kalau Ci. ilmu kedokteran waktu itu yang pernah kita dengar, Ya. kalau kolit ini penyakit yang sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena dia langsung memang Karena menyerang ke terikat jantung usus. sih ya. Ya, ke jantung. Udah sempat sedih Ya, dan disembuhkan oleh dokter tadi. disembuhkan oleh dokter. Berapa jam penanganannya nih, Ci? Waktu Penanganannya sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam. Habis itu Waktu dia itu datang dokter, dikasih obat oleh dokter, habis itu disuruh tarik. disuruh untuk dijalankan. Dijalankan. Jadi pada saat dijalankan, dia ada reaksi nih, Ci. Ada reaksi. Dia sedikit oleng juga. Oh, udah
goyang. Linglung ya. Linglung dia. Dijaga kanan kiri supaya jangan jatuh. Setelah dibawa jalan, dimasukkan ke kandang lagi. Belum, di luar masih didekatkan lagi sama api. Dia atau kamu buang air besar atau air kecil duluan ya, Cik? Buang air besar belum bisa. Belum bisa. Belum bisa karena keras Keras ya. kotorannya. Berarti kencing dulu dia, Cik. Kencing Buang air dulu. kecil dulu ya. Ya. Tapi mungkin setelah kencing barulah Cici mengucapkan alhamdulillah. Ya, ada sempat dia berkeringat. Keringat banyak dia. Sampai basah badannya di situ. Kalau ingat-ingat itu sedih juga Sedih, kan. Cik ya. Ya saya juga Sampai sampai merinding nih, Cik. Kok membayangkannya, Cik ya. Sampai perkiraan kita udah 10% lagi Nyawanya. Jadi setelah dia sembuh dari kolek tersebut, Cik, kapan dia untuk disilangkan lagi nih setelah dia penyakit itu? Itu kita silangkan, kita istirahatkan sekitar 3 bulan. 3 bulan juga 3 ada bulan. istirahat, mungkin 3 karena bulan. takut ya. Takut Ada kita bermasalah kembali itu, lagi penyakitnya. Rupanya tidak ada kembali, Cik, Tidak setelah ada kembali lagi. baru normal lagi ya. Iya. Untuk persilangannya. Kita pun jaga-jaga. Hmm. Jangan datang lagi penyakitnya kan. Untuk Cici sendiri nih, kan Cici juga salah satu peternak kuda ya, yang ada di Aceh Tengah, dan termasuk banyak-banyak juga yang kuda anakan dari Paci itu yang berprestasi. Untuk Paci sendiri nih, sudah berapa anakan boy nih yang bersama Paci dari awal dia datang sampai dia mati? Yang untuk pacik Ada sekitar 4 ekor dulu. 4, cuma 4 ekor ya sahabat. Iya. Padahal pejantan Kita punya kita sendiri. punya. cuman karena Tapi yang keadaan kita mungkin, Cik, mementingkan istilahnya ya, masyarakat pencinta kuda Aceh Tengah. ya. Karena esogianya memang diperuntukkan untuk kita bersama. Untuk kita bersama. Untuk classic dancer ataupun boy ini sendiri, Cik, dia berada di mana sekarang? Apakah masih hidup? Sekarang dia udah mati. Kapan nih, Cik, matinya, Cik? 2019. Covid? Dia kena Covid? Enggak. Saya kira Memang dia kena ada COVID. penyakit dia. Memang ada Waktu penyakit. itu saluran kencingnya terus datang Bermasalah ya? pembengkakan. Pembengkakan di bagian ya Kelamin. kelaminnya, Cik. Ya. Udah sempat diobatin, Cik? Udah sering diobatin. Oh, Karena dia penyakitnya dulu berulang-ulang, Cik. berulang-ulang karena dia dulu sendiri tunggal penjantan di Pejantan tunggal Kabupaten mungkin Aceh Tengah. ya wajar lah, Cik, Wajar. ya. Mungkin ada penyakit dari sononya ya. Iya. Wajar. Jadi pada saat matinya dia umurnya berapa, Cik? Setahu saya itu tutup usia. Itu di kandangnya sendiri nggak, Cik? Enggak. Itu dulu sempat kita berobat ke Toa, Ke bagian Pegasing. Pegasing. Oh, matinya di sana. Matinya di Pegasing. Terus dikuburnya di mana dia, Cik? Dikubur di Berlintang. Oh, di Berlintang pemakaman bebas ya. Ya, pemakaman bebas. Pesan kepada peternak kuda di Aceh Tengah khususnya, mungkin Cici bisa menyampaikan. Saya berharap kepada para pemilik kuda indukan maupun kuda pacu di Kabupaten Aceh Tengah, jangan pernah takut kita menyilang kepada thoroughbred. Karena ujungnya nanti kita menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus. Yang bagus. Ya, Yang produktif. yang produktif. Yang kompetitif ya. Makin gen kita tinggi terus. Tinggi terus. Karena kok dihitung-hitung pada tahun 1998 kalau tidak salah ingat, kita pernah kedatangan 5 pejantan ya, Cik. Ya, Dari Australia itu bantuan Presiden Soeharto. Itu 9 ekor tuh. 9 ekor 9 total. ekor dulu tuh. Mungkin kalau 9 ini yang kita putar-putar sampai dengan ke classic dancer, Kemungkinan hari ini udah thoroughbred juga kuda kita. udah nggak kita narik kuda kecil lagi ya Nggak beli sekarang. kuda lagi kita dari luar. Inilah pengalaman untuk para pemilik peternak kuda Aceh Tengah. Jangan pernah takut lagi untuk Karena penyilangan dulu, kepada Cik, thoroughbred. pedomannya nih, pedomannya
kalau kuda sadel ataupun kuda lokal kita disilang nih sama tourbred, Ya. ada yang mengatakan itu jangan kaitkan sama itu, nanti anaknya tidak bisa keluar. Itu satu kebodohan tuh. Jadi Karena mungkin itu dari pedoman itulah. pengalaman saya nggak pernah terjadi hal itu. Mungkin ya pola pikir kita juga masih Ya. minim ya dulu Ya. Cik, di sini. Satu lagi Cik, harapan kepada pemilik kuda. Ada. Tadi kan pesan sudah, Ya. kesannya sudah. Ini harapan untuk peternak-peternak kuda ya, khususnya untuk peternak kuda di Aceh Tengah Cik. Ya. Ada nggak nih? Harapan ke depan semua yang penting kompak. Yang penting kompak, Ah. satu arah, Satu arah. Sensasi Jangan tujuan. ada pecah belah. pecah belah. Karena dan jangan patah semangat untuk mencetak kuda. Iya. Sampai dengan keturunan kalau bisa KP12 nanti. Iya. Tapi memang penyesalan itu datangnya di akhir ya Ci ya. Mungkin baru tahun ini kita berpikir nih kalau kita hidup di 98 Iya. dengan pola pikir kita yang sekarang, mungkin King Halim juga berpikir Ci melawan Berpikir. Aceh Termasuk Tengah. Sumatera pun berpikir untuk kita. Iya. Kalau 9 penjantan di Kabupaten Aceh Tengah. Dibolak-balikkan aja Ci ya. Oh, dibolak-balikkan Udah dapat aja, G9. merapatnya terus. Udah dapat KP9. Ya, KP9. Udah nggak dihitung KP lagi ya Ci. Ya. Seharusnya kalau datang klasik dancer ini kan udah true-bred, kita udah nyetak true-bred terus semua. Tapi mungkin ya itu tadi Ci ya, mungkin seperti selalu katakan di video, peternak dan pemilik kuda di Aceh Tengah ini 90%-nya itu adalah petani Ci. Iya. Mungkin karena pola pikir kita masih pakannya gimana nanti, Iya. pengurusannya gimana nanti kalau dia menjadi lebih gennya, lebih genetiknya lebih lagi. Iya. Kan pola pakannya otomatis kan harus berubah. Pengurusannya juga harus berubah, Ci. Iya. Nah, dia tidak bisa disamakan sama kuda sadel lagi Iya. ataupun sama kuda G3 ke bawah. Iya. Termasuk kan ada tuh di Sumatera juga tuh leting-leting daripada yang 9 di wisata. Kan pernah juga dibawa satu ekor true-bred dari kita nih, Sri Gunting Dancer dari Aceh Tengah juga Aceh bawa Tengah, ke sana. bawa ke Sumbar, Iya. ditukar pada saat itu ya. Iya. Itu mungkin masyarakat Aceh Tengah tahu, Ci. Iya. Mungkin pecinta kuda dari tahun sekian sampai dengan sekarang Iya. itu tahu Sri Gunting Dancer asalnya dari Takingon. Iya. Baik sahabat, mungkin sekian dulu video kita podcast tentang sejarah kuda Classic Dancer yang langsung kita ambil dari narasumber terpercayanya selaku groomingnya sendiri, ownernya sendiri. Mungkin nanti ada beberapa foto ya yang saya lampirkan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berizin.